Oke, Bang Edi. Ya. Ini ada hal yang sangat menarik ya dan sangat dielu-elukan masyarakat atas keberhasilan dari seorang Pati Polri. Ya, karena saya eh, berjalan waktu mudik ya. Kita lihat bahwasannya arus lalu lintas sangat luar biasa bagus. Dikelola dengan manajemen yang profesional dan handal. Jadi orang mengeluhkan kinerja daripada Brigjen Pol Wibowo, ya, dan beliau ini rekam jejaknya juga sangat bagus sekali. Ya. Tidak ada kesalahan-kesalahan ataupun cacat nama beliau dalam menjalankan tugas selama di Kepolisian Republik Indonesia. Artinya pengabdian beliau itu sangat luar biasa sekali dalam membangun Polri ini. Dan Brigjen Pol Wibowo ini adalah dulunya jabatan terakhir dia adalah Wakapolda Jawa Barat. Mungkin ini bisa dijelaskan Bang, sosok seorang Brigjen Pol Wibowo ini sampai dia menjabat sebagai Dirregiden Korlantas Polri. Ya, jadi kalau kita lihat ya, jabatan Wakapolda Jabar dengan Direktur Regiden Polri itu kalau nggak salah satu eselon ya. Satu eselon sama tingginya, namun memang ya Direktur Regiden Polri itu sangat istimewa. Kenapa? Karena memang dia bisa dibayangkan itu mengurus seluruh registrasi dan identifikasi kendaraan ya, seluruh di Indonesia itu ada di situ. Artinya kalau kita lihat ya, itu kalau misalnya ada inovasi baru, terobosan baru ya, saya kira kemarin banyak terobosan yang sudah dibuat oleh Pak Brigjen Wibowo ya, selama sebagai Direktur Regiden Korlantas Polri, dan memang itu menjadi barometer ya, apakah orang yang bersangkutan, jenderal yang bersangkutan berhasil atau tidak dalam menjalankan tugas, itu akan dilihat daripada apa capaian terobosan yang sudah dilakukan. Dan ternyata memang kita lihat semakin bagus pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri itu bagus, maka sudah dipastikan bahwasanya banyak terobosan yang dilakukan ya. Saya kira kalau kita lihat saat ini, kalau nggak salah mungkin ada 6 bulan atau berapa bulan ya menjabat di sana ya. Saya kira banyak capaian kalau kita amati selama ini ya. Dan memang kalau saya lihat kenapa sampai misalnya Pak Wibowo menjadi Regiden ya, yang pasti memang saya pernah memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan ketika dia menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat ya. Dan memang pada saat itu lancar semua apa ya, termasuk mudik juga lancar di sana ya, masyarakat banyak senang ya. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan mudik pada saat itu itu dilakukan di Jawa Barat itu berlanjut. Dan pada saat itu saya datang ke sana memberikan apresiasi, memberikan penghargaan Presisi Award ya. Kemudian kira-kira sebulan 2 bulan kemudian beliau lalu naik menjadi Wakapolda ya Jawa Barat ya. Dan ya sampai berapa bulan ya, mungkin 6 bulan atau berapa ya, saya tidak tahu persis, tapi yang pasti memang beliau adalah memang jenderal yang sangat istimewa menurut saya. Kenapa? Karena memang selain daripada memiliki banyak terobosan, inovasi pelayanan juga banyak, dan kemudian itulah yang membuat beliau menjadi saat ini Direktur Regiden Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Ya, memang kita mengenal Brigjen Pol Wibowo ini juga memang orangnya santun ya. Orangnya kalem. Makanya juga. Tadi saya sampaikan sangat istimewa. Reko-neko apalagi terkait dengan agamanya juga kuat kan gitu. Murah senyum lagi. Iya, murah senyum. Ya, maka dari itu masyarakat ya kan bertanya-tanya ini sosok Wibowo ini apakah masih di lantas atau sudah menjadi Kapolda atau seperti apa yang Abang ketahui saat ini? Biasanya sih kalau kita lihat ya, dalam mutasi-mutasi Polri, berapa bulan mutasi itu, berapa biasanya tahun itu kan salah satu yang menjadi apa namanya sumber itu, kalau misalnya Direktur Regiden Polri itu bisa menjadi Kapolda di wilayah, bisa menjadi Kapolda, bisa langsung menjadi Kapolda, atau bisa juga menjadi Kakor-Lantas bisa ya. Tapi memang itu semua tergantung kepada Kapolri ya, termasuk kepada
Polri ya. Biasanya kan untuk menunjuk seseorang menjadi Kapolda itu biasanya lihat itu tergantung masukan dari Dewan Jabatan Polri ya, Dewan Jabatan Polri ya. Kemudian nanti diusulkan kepada Kapolri, lalu Kapolri akan memutuskan ya apakah yang bersangkutan layak atau tidak ya. Dan secara pribadi memang kalau kita lihat Pak Boy adalah sosok polisi yang sangat bagus ya, dan saya kira mungkin beberapa tahun-tahun ke depan mungkin itu akan mengisi menjadi jabatan Kapolda ya. Dan memang kalau dia kan masa tugasnya kan masih panjang ya, jadi saya kira sosoknya Polri ya banyak diharapkan oleh masyarakat seperti beliau ya. Oke Bang Edi, ini ada satu juga Pati Polri yang sangat bagus karirnya ya. Dia menjaga Polri yang presisi. Kita sebut saya namanya Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja, Pol 92. Ya. Dari rekam jejak beliau ini, beliau itu terakhir jabatannya Irwasda Polda Jawa Barat. Dan sekarang Itwasum Polri. Auditor kalau nggak salah nih. Ya, oke. Ya. Kita ingin tanya, tugas Itwasum itu di bawah naungan siapa? Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Itwasum dalam menjalankan tugas-tugasnya? Yang Karena pasti kalau dia dari kinerja beliau ini banyak masyarakat yang menyampaikan kepada petisi ahli, luar biasa bagus kinerja beliau ini gitu. Ya, jadi yang pasti adalah kalau memang ini adalah yang sebutkan Pak siapa tadi Kalingga Rendra Raharja, itu adalah menjadi auditor kalau nggak salah di Irwasum Polri ya. Jadi kalau memang Irwasum Polri itu Brigjen itu pertama ada menjadi Irwil ya. Iya. Irwil 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selain itu ada auditor. Iya. Auditor adalah merupakan satu tim, kemudian akan membantu Irwil dalam menjalankan tugasnya. Paling tidak ini untuk memperkuat ya inspektorat ya. Dan ini semua di bawah Irwasum Polri. Kalau saat ini di bawah Pak Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dan kemudian mereka itu biasanya akan melakukan audit. Iya. Akan melakukan wasrik, ada namanya kalau di Polri itu namanya wasrik, pengawasan dan pemeriksaan. Biasanya datang ke turun selain Mabes Polri, mereka juga turun ke banyak Polda dan juga Polres ya. Ya bisa bayangkan seluruh Indonesia ini ya, ada puluhan Polda di seluruh Indonesia ini ya. Kemudian setelah di Polda ada banyak Polres lagi kan, puluhan Polres ya. Bahkan kalau Polda Jawa Timur lebih daripada 35 Polres ya, bayangin tuh. Jadi memang porsinya banyak ya. Jadi ketika misalnya tim Irwasum ini melaksanakan tugas, mereka akan melakukan audit, termasuk misalnya audit terhadap penggunaan anggaran Polri, termasuk misalnya bagaimana Poldanya ya kerja, bagaimana Polda itu menggunakan anggaran untuk apa saja. Kemudian dia akan cek, diaudit apakah tepat sasaran atau tidak. Kemudian bukan hanya operasional ya, tapi juga termasuk reserse juga akan mereka lihat ya, karena semua kan sudah ada di dalam catatan anggaran mereka ya, karena sudah ditata. Artinya memang anggaran reserse sekian, anggaran pembelian barang sekian, anggaran gaji sekian, sudah ada semua. Artinya ini semua tidak bisa berubah, karena tanpa sepengetahuan atau tanpa ada perintah dari Mabes Polri ya. Dan semua ini di dalam penggunaan anggaran, termasuk misalnya penerimaan personil Polri ya, itu juga akan dilihat. Tidak bisa misalnya suka ini saya pengen tahun ini saya pengen cari pegawai misalnya puluhan ribu misalnya gitu ya, ada keinginan Kapolda nggak boleh, karena semua sudah ditentukan oleh Mabes Polri. Polda A kau hanya boleh menerima Bintara tahun ini cuman 300 orang. Kemudian menerima Akpol kuotanya hanya 15 orang. Sudah ditentukan semua. Tidak bisa ada Kapolda itu menggunakan suka-suka, tidak boleh. Kemudian Polda A tadi sudah direncanakan akan membangun 1 atau 2 kantor polsek atau 1 Polres gitu ya. Itu semua ditentukan oleh apa. Jadi tidak boleh menyimpang dari situ karena sudah ada petunjuk dari Mabes Polri ya.
Jadi ketika misalnya ada tadi auditor datang, tim Irwasum datang, maka tim Irwil ini kan banyak. Ada tentang masalah penyidikan terhadap anggaran, ya. Ada penyidikan terhadap kasus, ya. Ada penyidikan terhadap yang lain, ya. Mereka itu adalah memang memiliki tim yang berbeda-beda. Ketika misalnya ada kasus, misalnya ada di Lampung, misalnya gitu ya, ada namanya keributan. Kemudian atau ada namanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Maka tim Irwil nanti dari Irwasum akan turun melihat seberapa besar pelanggaran yang dilakukan. Ya akan melihat, dia melakukan audit, ya. Makanya tadi si Kalingga itu selain menjadi auditor ya. Auditor dari Irwasum Polri melihat mengaudit kinerja juga ya. Iya, melakukan apakah misalnya Kapolres ini sudah menjalankan perintah pimpinan atau tidak, ya. Itu mereka. Ya, apa namanya, di dalam seperti ini ada juga di apa itu, nanti kalau di Propam itu ada namanya audit investigasi. Oh iya. Iya. Dia akan melakukan audit terhadap apa yang sudah dilakukan. Ada nggak yang menyimpang? Ketika misalnya ada anggaran, termasuk penyidik juga. Iya, penyidik juga. Jika ketika misalnya ditemukan ada penyimpangan, itu akan menjadi hasil pemeriksaan daripada Irwasum. Juga, misalnya ya, misalnya ada uang anggaran penyidikan, kemudian ditilep atau dikorupsi, itu pasti ada anggaran di Polda itu misalnya, ada anggaran keamanan, pengamanan gitu ya, ada pilkada gitu ya, kemudian uangnya diambil, itu akan berhadapan dengan Irwil daripada Irwasum, karena semua itu harus sesuai dengan anggaran yang sudah ada. Misalnya gini, ada itu beberapa tempat itu ramai kemarin ya, ada penggunaan misalnya jatah anggota. Misalnya kalau pilkada itu kan ada tuh, pilkada itu ada anggota, satu anggota adalah setiap hari mendapatkan jatah makan ya, mungkin ya, kemudian misalnya 100.000 ya, kemudian tidak disasi kepada anggota yang bersangkutan, masalah itu bisa dipidana nanti Kapolda itu, ditilep, digelapkan uangnya ya. Jadi kalau seperti itu nanti Irwil turun. Benar nggak bahwasannya uang ini sudah digunakan? Benar nggak sudah diterima anggota? Dan akan ada namanya cek and recheck. Anggota nanti di lapangan akan ditanya, benar nggak kau mendapatkan uang tadi 100.000 tadi dari anggaran Polri? Karena itu semua harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya. Nah, itulah apa ya. Oke, Bang. Ini kan kita lihat masyarakat ini selalu mengidamkan Polri yang perfeksionis, sempurna, kalau bisa seperti malaikat itu. Ya, betul. Jangan ada sedikit salah pun. Betul. Kalau sedikit salah habis diajar habis-habisan dan itu berepisode-episode itu kasusnya. Ya. Tapi ketika ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan tidak ada lihat itu. Tapi ketika ada sedetik pun ataupun masalah di kita katakan di daerah dari ranah polsek, itu sampai nasional itu pemberitaannya gitu. Nah, ini kenapa bisa menjadi isu spiral itu ketika ada salah satu oknum polisi yang menyimpang? Saya ini hampir 30 tahun ya, tugas di kantor polisi ya. Saya pernah merasakan bagaimana tugas melihat ya, walaupun saya bukan polisi tapi saya merasakan, karena saya adalah mungkin bagian daripada Polri ya, karena saya lama menjadi wartawan kepolisian ya, dan saya merasakan juga bagaimana harus datang ke TKP bersama polisi juga, bagaimana datang mengamankan kebakaran itu bersama polisi juga ya, bagaimana misalnya ada perampokan, polisi datang, saya datang di situ, jadi sangat apa namanya, kerja polisi saya sangat tahu betul ya, dan memang saya selalu sampaikan bahwasanya, karena saya adalah wartawan tentunya, saya tahu betul berita polisi adalah berita yang sangat seksi. Kenapa demikian? Kalau dibanding dengan satuan lain ya, berita polisi itu paling seksi. Kalau kita lihat, kita periksa saat ini di media sosial dan juga di Google ya, itu akan rata-rata tiap hari ada terus menerus. Itu bisa, kalau ada 10 berita tentang apa, mungkin 5 diantaranya ada berita polisi. Bayang itu. Kalau kita lihat yang Google yang viral ya, banyak dibaca, pembacanya banyak. Kemudian begitu seksi. Ada polisi yang berhasil, ada polisi yang menyalahgunakan, ada polisi yang menyimpang. Ya.
ada kemudian prestasi polisi menangkap narkoba, menangkap judi online, kemudian mengamankan masyarakat, ya, itu banyak sekali. Dan selalu kalau kita lihat bahwasanya tugas polisi ini selalu menarik. Kenapa menarik? Karena memang saya tidak tahu, tapi yang pasti adalah karena polisi dekat dengan masyarakat, langsung melayani masyarakat, maka dia begitu menarik. Kita sadar kadang-kadang banyak polisi tugasnya dicerca, dicaci maki, ya, kemudian dikritiki, ya, kemudian dibully, ya. Tapi harus diingat, polisi tidak ada saja dikangeni, dirindukan, ya. Itu yang menjadi apa namanya, ya. Kita bayangkan kalau misalnya saat ini polisi tidak ada, waduh, hancur apa? Jalanan, nggak ada polisi di situ, itu bisa amburadul. Ya. Satu hari aja. Nggak usah sore. 1 jam saja polisi tidak ada di situ, itu amburadul semua jalanan. Jadi memang saya merasakan, melihat, ya, polisi kadang-kadang caci maki, kadang-kadang dibully, disakiti, ya. Tetapi dalam banyak kesempatan polisi sangat dirindukan oleh masyarakat, ya. Kadang-kadang ini bertolak belakang, ya. Tapi memang itulah polisi kita. Dan apa namanya, saya selalu berkali-kali ngomong ketika berhadapan dengan Polri, ya, misalnya saya sampaikan apa yang sudah dilakukan baik saja dilakukan oleh Polri belum tentu diterima dengan baik, apalagi menyimpang, ya, pasti akan dicerca oleh masyarakat, pasti akan diributkan oleh masyarakat, ya. Jadi makanya atas dasar itu saya sampaikan kepada teman-teman di kepolisian agar bekerjalah dengan baik, ya, layani masyarakat dengan baik, ayomi masyarakat dengan baik, lindungi masyarakat dengan baik. Ketika masyarakat membutuhkan, maka datanglah cepat memberikan bantuan, datanglah cepat memberikan pelayanan. Itulah sebetulnya harapan masyarakat. Jadi polisi itu harus bisa menjadi malaikat, ya. Harus, ya. Jadi namanya polisi, ya, dalam banyak kesempatan masyarakat mengharapkan, misalnya malam ini rumahnya dirampok, ya dicari siapa? Polisi. Lapor polisi, panggil polisi, ya, datang polisi. Jangankan itu perampokan tadi, ya. Ada juga di beberapa tempat itu anjingnya hilang, polisi juga dicari. Kucingnya hilang, polisi juga dicari. Kenapa? Ada diambil orang, misalnya hewannya diambil orang, lapor polisi. Itulah Babin Kamtibmas. Nah, itulah Babin. Makanya gue bilang, saya mengharapkan kepada para Babin Kamtibmas itu, ya, kawan-kawan di sana itu harus peka. Ketika misalnya melihat ada persoalan masyarakat, ada masyarakat butuh bantuan, maka yang kita harapkan adalah Babin Kamtibmas harus di depan dulu. Garda terdepan, ya. Kalau kita lihat di banyak kesempatan itu, bahkan saya pernah ke Siak, ya. Jadi sebetulnya harapan masyarakat itu seperti polisi-polisi di Jepang, ya. Babin Kamtibmas itu tinggal di pedesaan apa? Di pertengahan rumah masyarakat. Itu yang diharapkan sebetulnya, ya. Tapi memang tidak mudah mewujudkan ini. Jadi ketika misalnya masyarakat butuh, dia datang ketok pintu kepolisian. Pak polisi, di rumah saya ada kemalingan, tolong bantu datang, gitu, ya. Itulah sebetulnya cepat melayani. Ya. Dan masyarakat melihat ketika polisi datang, masyarakat merasa nyaman. Pak polisi ini sudah datang. Walaupun kadang-kadang itu bukan bagiannya, tetapi melihat atribut polisi saja, masyarakat senang. Dia merasa nyaman, ya. Polisi sudah datang memberikan bantuan. Padahal belum apa-apain, baru hadir doang, ya. Itu yang terjadi, ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam banyak kesempatan juga misalnya itu polisi itu sangat dirindukan oleh masyarakat, ya. Kadang dicerca, tetapi sangat dirindukan. Artinya polisi tidak dikritik, ya. Dan saya lihat memang kalau dalam menyikapi itu, saya lihat Kapolri juga kemarin kan memang sangat apa, ya. Udah apa itu kan menjadi masukan, ya. Yeah. Itu akan menjadi obat, yeah, buat Polri bagaimana bisa bekerja semakin baik, ya. Dan itu jangan dilihat sebagai anti kritik, ya, tidak demikian. Tetapi hal-hal seperti itu, apa yang menjadi keluhan masyarakat tadi itu harus disikapi, kita terima, itu jadikan sebagai bahan introspeksi.
biar Polri Ya. baik, biar Polri semakin bagus, maka jadikan apa yang menjadi kritikan masyarakat itu untuk perbaikan Polri, Pak. Oke, teman-teman, tidak terasa pertemuan kita sudah cukup lama dalam diskusi bincang-bincang tentang kepolisian bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Republik Indonesia. Jangan lupa saksikan terus Head to Head bersama dengan pengacara Mawar. Terima kasih, Pak. Ya. Ini